Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Dan kita berdoa semoga di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi, kita ketemu lagi di pertemuan kita, di kajian rutin kita ya, setiap malam Jumat. Insya Allah kalau tidak ada halangan setiap pekan kedua dan pekan keempat Bapak ya, insya Allah. Jadi kita tetapkan pekan kedua dan pekan keempat kajian malam Jumat ya, dengan guru kita insya Allah Ustadz Usman Zain atau singkatannya UUZ gitu ya. Dan pada kesempatan malam hari ini insya Allah beliau akan menyampaikan materi dengan tema memahami hukum syara ya. Mungkin di sini Bapak-bapak masih ada yang belum paham atau baru menerka-nerka maksudnya apa sih nanti materi yang disampaikan sama beliau. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan materinya. Seperti biasa kita buat dua acara, maksudnya yang pertama penyampaian beliau tentang materi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab kurang lebih sekitar 1,5 jam ya Ustaz ya, insya Allah. Penyampaian materi serta juga tanya jawab. Jadi Bapak-bapak disiapkan pertanyaannya gitu ya, atau misalkan bawa alat tulis dicatat, nanti yang ingin ditanyakan dicatat dulu, kemudian nanti ketika diberikan kesempatan untuk bertanya dipersilakan untuk bertanya ya. Kemudian tak lupa juga saya sampaikan luruskan niat kita untuk mendapatkan ilmu ataupun materi yang beliau sampaikan, sehingga nanti akhir acara kita bisa punya bekal ya, punya oleh-oleh untuk kita sampaikan kepada anak kita, istri-istri kita gitu ya, anak famili kita ataupun tetangga kita, sehingga kita juga bisa ya memberikan dampak ataupun hal yang positif ya buat diri kita ataupun buat tetangga kita. Kemudian yang selanjutnya mungkin juga untuk Bapak-bapak yang pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya, itu berhalangan hadir, monggo bisa dilihat kembali rekamannya, karena memang sengaja diupload di YouTube. Tujuannya salah satunya itu gitu ya, untuk bisa kita mereview kembali ataupun yang tertinggal terhadap materi bisa melihat kembali. Dan jangan lupa tadi ditinggalkan jejak gitu ya. Bisa di komen, di like atau di share atau di subscribe yang belum subscribe, sehingga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, itu mungkin dari saya selaku moderator. Untuk selanjutnya waktu ataupun selanjutnya serahkan kepada Ustadz Usman. Pada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la syari'ata ba'dah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Para jamaah Majelis Izzatul Islam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali bermuajahah. Kita kembali bertemu setelah berapa pekan? 2 pekan apa? Ini pekan ketiga. Ya, kemarin ada Maulid ya. Insyaallah kita lanjutkan materinya. Sebelum dilanjut, materinya ingat nggak? Materi sebelumnya apa? Thariqul Iman. Kita bicara mengenai Thariqul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan sebelumnya kita bicara mengenai Thariqul Iman. Thariqul Iman bicara apa? At-Thariq. Apa Thariq? Jalan. Al-Iman? Keyakinan atau iman. Tuntas nggak sih kemarin? Lupa. Ya tinggal tadi disarankan untuk kembali dilihat rekamannya. Jadi memang setiap materi itu kita ada tujuan atau target ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi bahasan pada kajian kita malam hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Review materi sebelumnya, yaitu dari awal deh. Dari awal kita sudah bicara mengenai ahsanul amal. Ya, yang pertama kali ya, ahsanul amal. Ya, tinggal dilihat lagi ya rekamannya. Yang kedua mengenai khasyatul insan. Lupa. Khasyatul insan. Terus yang ketiga, khasyatul insan itu banyak itu. Ya. Pertama, ahsanul amal, kita membicarakan mengenai bahwa amalan terbaik itu yang insya Allah amalan makbulan, ya kan begitu ya. Wa amalan mutaqabbalan, kan gitu ya. Amal-amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gak enak juga udah beramal banyak, udah ngerasa banyak, tapi ternyata ya tidak ada nilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena syarat ahsanul amalnya tidak terpenuhi di situ. Tinggal dicek lagi ya di videonya. Kemudian berikutnya adalah mengenai khasyatul insan, bahwa al-insan atau manusia itu memiliki karakteristik ya kita ya. Tujuan dari itu adalah kita supaya bisa mengenal dan mengetahui apa sih yang ada pada diri kita. Bukan hanya diri kita sebenarnya, keseluruhan manusia yang diciptakan oleh Allah, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir, yaitu memiliki kesamaan khasiat. Yang pertama adalah hajatul udawiyah, kebutuhan fisik atau jasmani, kebutuhan fisik ya, hajatul udawiyah. Terus yang kedua,
Goriza itu apa? Naluri, manusia punya naluri. Baik hewan maupun manusia punya hajatul udhawiyah dan punya naluri atau goriza. Gorizanya apa saja? Gorizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Terus gorizatun nau, untuk melestarikan keturunan atau jenis, ya. Terus goriza tadayyun, yaitu untuk mentakdiskan, ya, mensucikan sesuatu. Nah, dari dari hajatul udhawiyah, goriza, ada satu potensi yang lain yang hanya dimiliki oleh kita atau manusia, yaitu at-tafkir. At-tafkir kan? Yaitu kemampuan berpikir, atau kemarin judulnya adalah fungsi akal dalam mencapai atau melakukan thariqul iman. Jadi lengkap tuh pembahasan kita sebenarnya untuk materi dasar, bahwa kita memahami, kita melakukan suatu amalan itu niatnya harus benar, caranya harus ittiba. Terus kemudian kita punya khasiat. Dari khasiat-khasiat itu bukan cuman jadi bukan jadi begitu. Waktu itu juga di pas pembahasan at-tafkir sesungguhnya adalah membahas mengenai khasiat. Fungsi dari khasiat itu adalah karena manusia punya at-tafkir, punya kemampuan berpikir, maka khasiat itu pemenuhannya harus sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan. Kenapa? Karena ada makhluk Allah yang lain ketika memiliki khasiat yang tadi, ya, khasiat-khasiat itu pemenuhannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, gitu. Atau selain manusia, hewan, bahkan manusia sendiri yang tidak memiliki akal, pemenuhan hajatul udhawiyahnya, kebutuhan fisiknya itu tidak ada syariat, gitu ya. Hewan juga nggak ada syariat kan, bebas-bebas aja kan, kambing mau makan rumput di mana, punya siapa. Kenapa tidak ada syariat? Karena tidak ada khasiat yang kita miliki, yaitu at-tafkir. Hewan tidak bisa berpikir, meskipun bisa ngomong. Apa hewan bisa ngomong, ada nggak? Apa? Walaupun dia bisa assalamualaikum, dapat pahala nggak dia? Enggak. Kenapa? Karena dalam dunia hewan nggak ada pahala dan dosa. Kenapa? Bukan jin dan manusia. Bukan jin dan manusia. Ya, itu juga insya Allah bahasan tersendiri ya. Karena memang yang nanti ke khitab nih, bahasan sedikit disinggung ya. Bahwasanya karena manusia punya akal, mampu berpikir, maka dia terkena taklif oleh Allah. Dia harus bisa menemukan jawaban kenapa dia hidup. Kenapa kita hidup? Bukan hanya kenapa, dari mana kita? Ya kan? Bagaimana proses terjadinya kita? Bahkan kemarin itu kita bicarakan bahwasanya apakah terjadi begitu saja? Yang kemarin rada agak panjang itu pembahasan mengenai perbedaan antara lampu dengan matahari. Suatu hal yang sangat memerlukan energi dalam arti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, memerlukan fokus kita, bahwa lampu itu diciptakan, matahari mustahil jadi sendiri. Ya begitu ya. Ya kalau ngelihat yang terbaru, ada penelitian terbaru ini sangat baru sekali. Disebutkan ada matahari baru di alam semesta ini. Umurnya baru 45 juta tahun. 45 juta baru. Ya ini sebenarnya kajian kita inilah hanya trigger saja. Ya, diharapkan bahwa Pak para jamaah yang ada keluangan waktu atau meluangkan waktu mengembangkan apa yang didapat di materi ini. Gitu. Bahkan hal yang terkecil sekalipun gitu. Waktu itu membahas apa? Tentang ada apa?
Bukan. Enggak ngomong kornea kita. Kutu. Betul. Bahwa di dalam rongga bulu mata kita, di rongga bulu mata kita itu ada kutu. Namanya kutu apa? Disebutin nggak kemarin? Ya ada kutu gitu ya. Kenapa dia bisa hidup di situ? Apakah kita tahu dia beranak pinaknya di situ? Mau ngapain dia di sini? Itu juga bisa menjadi salah satu jalan melakukan tarikul iman. Karena kita memiliki akal. Kan sesuatu yang ya tadi tidak ada satupun yang diciptakan di jagat ini yang tidak memiliki fungsi. Gitu ya. Karena ada fungsi dan keteraturan, maka di sana kita memahami sampai kepada perkara. Nah, di sini disebutnya an-nahiyah ar-ruhiyah. Ada nahiyah ar-ruhiyah. Itu adalah memahami sesuatu di balik kejadian atau di balik penciptaan. Sebenarnya kan nggak harus ngomongin matahari gitu. Kalau yang dulunya sekolahnya IPA, ada yang sekolahnya IPA dulu? Atau pernah sekolah dulu? Iya kan dulu pernah ada yang namanya fotosintesis. Oh iya. Ada fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Siapa yang masak? Daun. Ya betul. Proses bukan ya bahasa guru pengajar kita dulu ngomongnya masak gitu ya. Adalah itu secara definisi bukan masak. Definisinya adalah proses mengubah zat makanan menjadi energi dengan memanfaatkan, bukan memanfaatkan sebenarnya, dengan ya memang hanya matahari, ya bukan memanfaatkan, berarti kan ada alternatif kalau memanfaatkan, tapi memang utamanya adalah matahari. Matahari maksudnya apa? Sinar itu. Maka dari sinar itu bisa mengubah energi yang diserap oleh apa? Pohon, dimasaknya di mana? Hanya di daun? Ya, karena di daun ada apa namanya? Klorofil, ada yang tahu. Pak Uja bingung? Nggak usah bingung, Pak. Oh, enggak katanya. Oh, bingung. Enggak bingung katanya. Enggak ngerti. Ya, di situ ada proses memasak lah bahasanya. Bagaimana tumbuhan bisa memanfaatkan. Kalau nggak mikir sampai situ kan biasanya, yo pohon peot. Oh, buah hijau kan gitu doang ya. Tapi karena kita pernah belajar itu, maka ada materi atau ilmu di situ. Secara riset dan penelitian terjadinya begitu. Si akar nyerap zat makanan, air dan zat makanan dibawa ke batang sampai ke daun, kan begitu ya. Di daun itu diproses pakai matahari, ya kan, dengan sinar matahari, maka proses itu bisa diubah coba dari air jadi, karena masak jadi makanan jadinya ya. Makanan energi itu ya. Sebagiannya untuk si pohon itu untuk bisa tumbuh dan berkembang, kan begitu. Kalau ada sisa dia dapat jadi kleru itu sebenarnya. Emang buah itu sisa. Berarti kalau dimakan dia semua nggak ada buah-buahnya dong. Padahal buah itu adalah siklus sebenarnya kan. Buah itu adalah siklus. Memang yang ini harus direvisi juga berarti ini. Nah, ya kan ilmu pengetahuan kan begitu. Tidak saklek begitu kebenarannya kan. Mesti ada revisi, mesti ada penyempurnaan. Karena pengetahuan itu tidak selesai pada saat itu, terus berkembang. Bahkan apalagi sekarang ada namanya teknologi biomolekuler, apalagi itu. Lebih rincinya lagi, lebih dalam lagi maksudnya. Sampai bisa mengetahui hal itu. Waktu itu begitu doang. Seharusnya karena kita punya akal, harusnya ada pertanyaan di situ. Namanya nahiyah ruhiyah. Bagaimana mungkin si pohon bisa begitu? Siapa yang membuat atau yang mendesain? Kan tadi kemarin kita bicara matahari aja ada yang merancangnya, ada yang menciptakannya, kan begitu. Dengan jaraknya juga yang tetap. Bulan juga jaraknya tetap. Edarnya tetap kan? Iya. Nggak mungkin berubah dia.
Iya seperti itu. Kenapa bisa tetap? Berarti kan ada keteraturan di situ. Siapa yang menyebabkan keteraturan? Kan gitu jadinya ya. Nah, itulah tarikul iman. Sama seperti halnya seorang yang melakukan riset mengenai fotosintesis, harusnya ada pertanyaan di situ. Siapa yang merancang daun sampai bisa mengubah energi zat makanan, zat-zat itu yang diambil diserap itu menjadi energi sampai dia bisa tumbuh dan berbuah. Harusnya ada pertanyaan begitu. Tapi waktu itu nanya gitu nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena memang tidak diarahkan ke sana. Ya kan? Tidak diarahkan ke sana. Harusnya diarahkan ke sana. Siapa yang merancang akar? Kenapa akar bisa begitu? Ya kan? Ini harusnya tambah liar pertanyaan itu loh. Iya kan? Ini demi mengetahui hakikat di balik sesuatu. Nah, itulah thoriqul iman. Itulah yang disebut dengan nahiyah ruhiyah. Hakikat di balik sesuatu. Kan begitu. Atau lagi iseng di rumah. Nyamuk. Apalagi nih nyamuk. Loh, ya kan di dalam Al-Quran diperintahkan kan. Bahkan Allah mencontohkan nyamuk, lalat, segala macam kan. Kenapa nyamuk kalau di kain hitam warnanya? Nya warna? Emang itu? Wah, berarti nggak pernah merhatiin nyamuk nih. Bapak-bapak punya jaket atau apa warna hitam gitu? Kalau nyamuk di situ, warnanya apa? Nya? Hah? Putih emang? Oh, oranye. Kenapa nggak pink sekalian, Pak? Sama seperti halnya apa ya? Lalat gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Kalau di warna hitam, dia pasti kontras putih. Kalau di warna selain itu pasti nggak begitu. Kenapa begitu? Nah, ini juga perlu riset. Riset apaan mengenai tai nyamuk katanya. Artinya, ala kulihal bahwasanya segala macam hal kalau kita karena kita punya akal, maka kita bisa gunakan itu untuk melakukan thoriqul iman. Ya, pada hakikatnya nanti kita akan ketemu jawaban bahwasanya ini tidak terjadi begitu saja. Gitu. Pasti ada yang merancangnya. Kan kemarin contohnya apa sih? Lampu sen ya. Masih ingat nggak? Lampu sen itu kan ke kiri ke kanan. Kenapa harus ada lampu sen? Kan ketika pertama diciptakan nggak ada sennya kan? Nggak ada ya? Kenapa harus ada lampu sen? Berarti ada fungsi di situ. Kemudian sen juga ada tombolnya. Ya kan? Sen ada tombolnya. Ini ngomongin motor nih, Pak. Kenapa gas harus di kaki kanan? Ya, yang mobil nih. Kenapa gas harus kaki kanan? Terus apa lagi? Gas sama rem. Kaki kiri nganggur nggak sih? Kalau metik. Ya. Ya Pak, gas sama rem kenapa tidak di kaki kiri aja si remnya? Itu pun sudah difikirkan. Artinya hal yang seperti itu saja dirancang sedemikian rupa tujuannya agar tidak terjadi kesalahan, kan begitu? Apalagi daun, akar, nyamuk dan seterusnya. Kan ke sana harusnya kita berpikir. Ala kulihar atas semua itu kita akan mengetahui hakikat di balik itu semua adalah ada yang menciptakannya. Begitu. Itulah thoriqul iman. Kita punya alatnya. Apa alatnya? Otak, bukanlah. Otak itu adalah salah satu komponen berpikir, ya. Kemarin sudah tuntas itu. Komponen berpikir ada apa saja. Sudah kita buktikan juga. Kalau nggak ada salah satunya bisa berpikir atau tidak. Udah ya? Oh, masih ingat berarti. Emang kasusnya apa waktu itu? Oh, orang gila. Bukan itu mah. Yang proses berpikir itu loh, yang buktikan kalau kita bisa berpikir, terus kalau tidak ada salah satu komponennya maka kita tidak bisa berpikir. S70 waktu itu ya. Nah, S70 belum keluar sekarang tuh. Sekarang kan lagi di itu ya, di Palestina.
di Palestina. Bapak ngikutin? Harus ngikutin, Pak. Palestina itu saudara kita itu. Bahkan kita harus mengikuti rinci day by day. Hari demi hari. Harus pantau terus. Nah, nanti bahasanya beda lagi. Ngeloknya lagi nih. Kita tuntaskan dulu ini ya. Baik. Itu sebagai modal awal kita untuk melakukan thoriqul iman. Bukan hanya modal awal. Justru itulah hal yang harus kita lakukan. Hal yang harus kita sadari bahwa kita punya khasiatul insan, diantaranya adalah hajatul udawiyah, goriza, dan tafkir itu. Jadi tujuan thoriqul iman itu bisa tercapai kalau itu ada. Tafkirnya itu ada. Gitu. Dan at-tafkir, berpikir, itu karena berpikir itu apa namanya? Kalau dalam ini bentuknya fi'il ya. Apa? Ngomongnya apa ya? Kegiatan aktif. Gitu. Perbuatan, berpikir itu perbuatan sebenarnya. Maksudnya kadang ada orang yang mikir, ada yang enggak gitu maksudnya. Gitu apa? Saya takut salah ngomong. Ya kan, berpikir itu kan ada orang yang mikir, ada yang enggak kan. Artinya apa? Dia punya komponennya, dia punya seluruh apa yang dimiliki dalam syarat berpikir, tapi dia tidak gunakan gitu. Ada yang menggunakan, ada yang tidak, kan gitu. Ya waktu fotosintesis kan begitu kan. Nggak nanya kan kita ke guru waktu itu. Oh, songong amat itu. Pak, yang nyiptain klorofil siapa, Pak? Atau dari mana kok bisa ada klorofil? Kenapa klorofil itu bersifat seperti itu? Baik lagi yuk, sekolah lagi yuk. Ya enggak, guru-guru itu harus kita cerdaskan. Nah, gitu. Supaya nanti menjadikan murid-muridnya itu tambah lebih cerdas lagi. Gitu. Jadi di majelis bahasanya tidak materi dasar Islam lagi. Kita bahas yang lain. Gitu. Ini kan masih dasar ini. Mohon maaf ya. Ada yang nggak terima? Saya kan udah senior. Saya kan udah Islam dari lahir. Ya seperti itu ya. Jadi kita sudah menyelesaikan itu. Dan pembahasan kita sampai kemarin thoriqul iman itu adalah pembahasan akidah. Ya. Sampai kita bisa mengetahui, dan bukan hanya mengetahui, merasakan betul hakikat di balik alam semesta, jagat, diri kita. Ini ada penciptanya. Kemarin sudah sampai, dan penciptanya hanya Allah, bukan yang lain, gitu. Yang kemarin sudah kesimpulannya begitu kan? Hanya Allah, bukan yang lain. Jadi manusia itu jangan sampai keliru menyembah Rob. Makanya ada goriza tadayun. Nah, goriza tadayun ini kan fitrah sebenarnya. Fitrah kan, pada setiap manusia ada goriza tadayun. Cuman ada yang nyembahnya benar, ada yang nggak benar kan gitu. Kalau benar berarti dia sampai thoriqul iman yang sahih. Pasti nyembahnya Allah. Oh, yang lain salah dong. Ya lakukan thoriqul iman, perbandingan di situ. Nah, makanya pembahasan kemarin itu sudah tuntas dari sisi dasar dalam mengetahui siapa di balik alam semesta, di balik kita ini. Jadi jangan sampai merasa mengikuti pendapat yang hidup hanya sekali. Terus gimana sih itu? Hidup satu kali itu ya. Jangan sia-siakan. Kayaknya enggak gitu deh. Ya seolah kehidupan ini hanya saat ini saja gitu. Berarti kan dia orang yang tidak mengetahui hakikat di balik kehidupan ini. Padahal hidup itu 2 kali. Justru hidup 2 kali. Yang 1 kali adalah kematian. Mati itu 1 kali. Dan tidak ada kematian yang 2 kali. Tapi kalau kehidupan 2 kali. Hidup saat ini dan hidup nanti setelah kematian gitu. Kehidupan setelah kematian dan tidak ada kematian setelah kehidupan. Bisa bahagia, bisa senang, bisa senang, bisa bahaya. Pertama, kalau kehidupan keduanya itu ternyata memang betul
mendapatkan hal yang baik, aman, udah. Senang luar biasa. Karena khalidina fiha abada. Di kehidupan kedua itu abadan. Dan ketika masuk ke kehidupan kedua, mustahil bisa kembali ke kehidupan pertama. Nah, itulah maksud di dalam Al-Quran. Setiap orang yang sudah wafat, yang sudah mengalami kehidupan terus kematian, berarti tidak mati setelah itu. Justru malah menjalani kehidupan berikutnya yang pasti, dan mereka menginginkan untuk kembali ke kehidupan yang pertama apa yang sekarang? Yang sekarang kita alami maksudnya. Iya kan? Nah, ini dasar keimanan. Itu tidak akan terbangun kalau tidak ada pembahasan akidah. Makanya kan jadi bahan olokan kalau orang-orang yang tidak memahami akidah. Mau aja lu dibohongin sama orang Arab, kan gitu. Sakit bener saya dibilang gitu. Ya maksudnya kasihan juga itu dia itu. Padahal yang iman dan yang nggak iman pasti ngalamin kematian. Pasti mengalami kehidupan yang kedua, kan begitu. Nah, kehidupan kedua itulah yang nanti akan jadi sesalan bagi dirinya. Ya, banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan hal itu. Tuntas sudah pembahasan akidah, jadi mudah-mudahan bisa dikembangkan. Kalau perlu ditonton ulang, berulang-ulang, ya bukan untuk naikin rating. Kalau memang ingin mendapatkan manfaat gitu ya, memahami hal itu, ya mungkin di pertemuan berikutnya juga nanti akan kita bahas rinci demi rinci yang berkaitan dengan hal itu. Selesai bahasan akidah, masuk ke pembahasan syariah. Ya, jadi setelah itu, apakah Allah, kan sudah pada kesimpulan bahwa di balik alam semesta, di balik kehidupan, di balik manusia ini ada Allah. Dan Allah lah yang menciptakan manusia. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Dan Allah menciptakan tidak sia-sia. Dan Allah menciptakan tidak hanya sekedar iseng aja gitu. Bukan. Ada tujuan. Ya, ada tujuan. Bahkan masing-masing kita itu diberikan tujuan yang sangat jelas dari Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas atau tujuan diciptakannya jin dan manusia itu adalah untuk menghamba. Bukan hanya beribadah, itu menghamba. Nanti memang diartikan beribadah nanti. Ini agak repot juga menjelaskan bagaimana bahasa Al-Quran, bahasa Arab maksudnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita berpegang kepada satu saja dengan bahasa Indonesianya, maka akan sempit sekali pemahaman kita. Gitu. Makanya mau tidak mau harus belajar bahasa Arab. Kita belajar Thoriqul Iman. Thoriq itu jalan. Dalam bahasa Arab, jalan itu bukan cuma Thoriq, tapi sabil. Sabili. Sabili itu apa? Jalan juga. Ada lagi as-sunnah. Sunnah juga jalan juga. Apalagi sunnah, bahasanya macam-macam. Artinya macam-macam. Nah, di sini kita belajar pelan-pelan ya. Mungkin nanti dari sisi definisi. Salah satu babnya juga adalah as-sunnah, kita bahas insya Allah. Apa itu as-sunnah, definisinya apa, maksudnya apa, varian bahasanya apa saja. Sehingga maksud daripada Allah memberikan syariat itu kita bisa paham. Ya. Nah, Allah tidak menciptakan manusia begitu saja. Menciptakan manusia kemudian membiarkan manusia hidup dengan begitu saja. Tidak. Karena kita sudah mengetahui bahwa ada Allah di balik itu semua, maka Allah juga menciptakan manusia, Allah juga menciptakan aturan hidup. Menciptakan apa? Aturan hidup. Jadi manusia tidak seenaknya saja. Yang penting hidup ngalir aja begitu saja. Emang ada hidup ngalir begitu saja? Tidak. Semua juga diatur. Contoh kecil aja. Contoh kecil. Perusahaan yang Bapak kerja di situ, ada aturannya di situ? Ada aturannya nggak? Minimal apa? Masuk jam 7.
Absen. Iya, masuknya jam 7. Pulang jam 4. Jam berapa Pak jadinya? Jam 3 ya. Masuk jam 7, pulang jam 3. Ketika Bapak masuk jam 6, dihitung enggak? Kenapa enggak? Baru jam 7, tetap dihitungnya dari jam 7 kan? Bapak pulang jam 5, dihitung enggak? Tergantung umur atau bukan. Kayak sekarang dibalik. Masuk jam 7. Bapak datangnya jam 7.20. Ada konsekuensi enggak? Ada aturan enggak? Apa? Boleh masuk. Kayak sekolah. Sama sekolah juga kan? Begitu kan? Ada aturan di situ. Bajunya bebas. Iya, maksudnya ada aturannya kan? Baju aja ada aturannya. Sendal, sepatu itu juga ada aturannya. Harus pakai sepatu. Bajunya kalau yang ada seragamnya harus pakai seragam. Terus apa lagi? Nemtek. Terus apa lagi? Saya pernah Pak mau interview di salah satu perusahaan, dia manufaktur gitu ya. Agak kaget juga. Pak, jangan di situ Pak jalannya Pak. Jalan harus ngikutin yang warna kuning. Ada yang gitu? Saya bilang, baru pertama kali saya itu. Kan saya kan bebas aja. Gak boleh Pak, itu harus mengikuti warna kuning. Ribet amat ini. Nah itulah aturan. Jadi maksudnya perusahaan, lembaga, sekolah saja punya aturan. Apakah kita pikir hidup kita nggak ada aturan? Setelah kita tahu bahwa kita itu diciptakan dan kita ada pemiliknya. Apakah pemilik kita itu membiarkan begitu saja? Ternyata kan tidak. Yang tadi sekolah saja, PAUD lah, ada aturannya nggak? Ada di situ ada aturan. Harus bayar SPP kan? Yang bayar SPP, ya kan? Harus ada seragam dan seterusnya. Itu minimal itu ada aturan. Bahkan keluarga kita sendiri punya aturan, kan begitu ya? Ataupun geng aja sendiri punya aturan, ya? Klub motor Scoopy misalkan, motornya harus apa? Oh iya, oh Tiger di sini. Atau ya ada klub-klub gitu kan banyak ini. Ya apapun itu gitu ya. Artinya di setiap hal yang seperti itu saja ada aturannya. Apalagi kehidupan. Setelah kita memahami bahwa kita itu adalah pemiliknya, kan gitu. Maka dalam kehidupan ini ada aturan. Aturan itu berupa apa? Nah, kalau kita memahami bahwa di balik ini ada Allah, maka Allah memberikan aturan. Aturan apa? Aturan dalam kehidupan. Maka itu disebut dengan syariah. Maka pembahasan adalah syariah. Aturan itu berupa apa? Aturannya berupa apa? Perintah dan larangan. Atau dalam kitab ini disebutkan al-hukmu syar'iyyu. Hukum syara. Begitu. Pernah dengar Pak? Hukum syara pernah dengar? Oh iya, hukum syara. Pernah dengar? Atau mungkin variannya hukum syariat gitu ya. Syariat atau syariat gitu. Kan ini adalah bahasan berikutnya setelah kita memahami bahwa kita ada pemiliknya. Dan kita hidup itu tidak sebebas kita gitu. Karena pemilik kita itu memberikan aturan, ada aturan yang telah ditetapkan. Atau kita sebut dengan hukum syara. Hukum syara itu apa saja? Al-hukmu syar'iyyu huwa khitabu syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibadi. Ini secara definisi ya. Definisi hukum syara adalah khitabu syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Itu definisi. Jadi maksud daripada atau arti daripada hukum syara adalah khitab. Khitab itu apa? Seruan. Apa? Seruan. Seruan dari siapa? Asyari. Makanya khitabu syari'. Seruan dari yang membuat hukum.
atau yang maha membuat hukum atau sang pembuat hukum. Jadi hukum syari itu apa? Khitabus syari, seruan dari sang pembuat hukum, seruan dari pemilik kita, seruan dari pemilik jagat, seruan dari yang menciptakan kita semua. Al-muta'alliqu, muta'alliq itu adalah ini berkaitan, ya. Ini udah sampaikan belum? Belum ya? Kok saya merasa udah ya? Mungkin majelis yang lain. Al-muta'alliq itu berkaitan. Maksud berkaitan itu apa? Yang tergambar oleh Bapak apa? Yang berkaitan. Imajinasi Bapak apa? Kira-kira. Yang berkaitan apa? Tali pancing. Musuh tali pancing. Kurang kuat, Pak. Rantai, betul. Tahu rantai? Ya kita samakan dulu. Sama kayak tadi pembahasan tadi kita ya. Jadi biar ada visualisasi yang nggak liar gitu loh. Yang bayangin apa, Bapak apa itu loh. Kita samakan dulu. Ini samain persepsinya. Bahwa al-muta'alliq itu seperti rantai. Rantai tahu Pak ya? Rantai apa dulu Pak nih? Nggak usah serinci itulah. Ya rantai lah yang kita tahu, rantai itulah. Rantai itu ya saling kaitan gini ya. Nah, al-muta'alliq itu begitu. Jadi hukum syar'i ya huwa khitabu syari' al-muta'alliq. Seruan dari sang pembuat hukum yang berkaitan. Nah, seperti rantai itu. Bisa lepas nggak? Enggak itu, kuat erat itu. Berarti kan memang betul-betul diikat gitu loh. Al-muta'alliqu bi af'al, dengan perbuatan. Al-ibadi, al-ibad berarti seorang hamba. Hamba itu siapa? Kita manusia, betul. Tapi kenapa nggak disebut manusia di sini? Sebutnya al-ibad. Ibad itu kan hamba. Karena yang terkena taklif bukan cuma manusia. Ya, begitu. Emang jawab gitu tadi? Ya? Iya, berarti kan ini seruan ini ada selain manusia yang terkena taklif itu juga. Itu maksudnya. Tapi itu bukan bahasan kita saat ini. Ya. Berarti khitabu syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Seruan dari sang pembuat hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Siapa hamba? Kita. Apa yang diikat dengan kita? Perbuatan. Berarti setiap perbuatan kita itu muta'alliq dengan seruan Allah. Begitu. Paham Pak? Minimal itu definisi. Nah, terus yang dimaksud dengan seruan itu apa? Khitab. Khitab itu apa? Seruan. Seruan itu apa? Khitab. Balik. Khitab itu seruan. Seruan itu ada dua, Pak. Oh, ini. Karena udah sering di sini udah disediain peraga gitu ya. Kurang satu. Ini pas ini. Ini pas ini 4 ini. Khitab itu ada dua. Khitab ada dua. Yang pertama adalah perintah. Yang kedua adalah larangan. Yang pertama apa? Perintah. Yang kedua larangan. Berarti khitabu syari'. Khitab itu terkait dengan perintah dan larangan. Begitu. Terkait dengan perintah dan larangan. Al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Perbuatan manusia itu memang hanya mencakup perintah dan larangan dah. Kalau nggak diperintah ya berarti dilarang, udah gitu doang. Mabok boleh nggak? Mabok boleh nggak? Berarti masuknya mana? Larangan, ya. Puasa Ramadan? Bukan boleh, wajib, kewajiban. Berarti masuknya perintah. Begitu maksudnya. Di dalam perintah ini bukan cuman perintah doang sebenarnya dan larangan doang. Ada perintah yang sifatnya itu jazim. Sifatnya apa? Jazim itu apa?
pasti atau kuat, sama seperti halnya thariqul iman kemarin. Iman definisinya apa kemarin? Al-iman huwa tasdikul jazm. Tasdikul jazmi. Itu definisi iman. Jadi bukan hanya percaya saja. Kalau percaya saja tidak mewakili definisi iman itu. Kalau percaya itu ya percaya aja. Tapi kalau iman lebih daripada percaya, tapi tasdikul jazm, pembenaran secara pasti 100%. Kenapa? Hakiki. Kemarin kayaknya nggak sampai sana ya. Wajah-wajahnya nggak kayak gini sih. Ini kalau gini saya kadang-kadang suka ngeganjel gitu loh untuk melangkah ke materi berikutnya. Karena di beberapa ini penjelas daripada mu'alliful kitab, bahkan murid daripada mu'allif kitab itu menyebutkan bahwasanya ketika mengkaji dalam salah satu ilmu, termasuk dalam kitab ini, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyampaikan bahwasanya harus apa namanya? Talaqiyan fikriyan. Harus gitu. Jadi harus memang tuntas. Kalau bahasa kita apa? Tuntas dan memuaskan. Tetapi bukan hanya tuntas memuaskan aja, tapi harus berimbas, berefek kepada diri kita. Iya kan, harusnya berefek begitu. Ada ketika pulang tuh, oh iya ya, gitu. Ketika bahkan ketika sholat tidak seperti halnya kemarin sebelumnya. Ketika sudah melewati thariqul iman, ketika sholat nggak biasa lagi sholatnya gitu. Wah, nggak begitu. Tapi memang betul-betul ketika sholat itu menghadap Allah, ya. Memang ada Rabb, ada pencipta, gitu. Dan ketika sudah memahami menghadap Allah, Rabb pencipta, berarti ketika sholat, bahkan ketika sebelum sholat, kita mempersiapkan diri. Ya. Bukan sangkaos kene, geus wudu, sholat Allahu Akbar. Gak gitu. Kalau kita mau ngadep direktur aja bebersih kan, ya beres dulu minimal. Gimana? Ngaca dulu ke meja segala macam. Apalagi ketemu pejabat, misalnya, yang itu secara zahir ketemu pejabat. Gitu. RT kalau ada Pak Camat gimana? Misalkan ada camat mau kunjungan ke posyandu ini, pasti Pak RT kan yang ini, gitu ya? Pakaian biasa? Enggak. Pasti cari, mah, mau ada Pak Camat, kan gitu. Berarti menyiapkan. Sama halnya dengan kita sholat. Enggak ala kadarnya. Menyiapkan kita. Dengan pakaian terbaik ketika kita menghadap pencipta kita. Oh, itu pencipta kita. Gitu maksudnya, ada efek tuh di situ. Ya. Jadi enggak cuman, oh iya, ada pencipta Allah. Ya. Nah, jangan sampai seperti halnya doa kita, ya. Di awal tadi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Makna bermanfaat di situ adalah setidaknya ilmu yang kita dapat mungkin tidak banyak, tapi yang tidak banyak itu meresap di dalam ruh kita, di dalam jiwa kita, kemudian kita wujudkan dalam af'al atau perbuatan. Berefeknya di situ, gitu. Baik, kita lanjut aja dulu. Khitabus syari al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Hukum syara itu adalah seruan dari sang pembuat hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Seruan itu ada dua, ada perintah, ada larangan, gitu ya. Nah, di dalam perintah itu ada dua lagi sebenarnya. Ada dibagi menjadi dua bagian. Pertama, perintah yang sifatnya jazm. Perintah yang sifatnya jazm. Jazm itu apa? Kuat, pasti gitu loh. Kalau perintahnya jazm, maka tidak boleh tidak, harus dilaksanakan, begitu. Ya begitu. Itu kategorinya wajib. Kita memahaminya itu adalah wajib, ya.
Kalau perintah atau seruan, perintah yang kategorinya jazm, yang indikasinya jazm, yang kuat, maka dia kita sebut dengan wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dilaksanakan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat dahsyat gitu. Ya kan? Contoh yang wajib apa? Salat fardu, nggak salat doang gitu loh. Salat tahajud sunnah. Nanti kita bicara itu. Jadi salat fardu. Salat fardu itu hukumnya ya disebutnya fardu. Fardu berarti nggak boleh, tidak, kita tidak boleh meninggalkan hal itu, gitu maksudnya. Tidak boleh meninggalkan seruan itu, tidak boleh meninggalkan perintah itu. Bagaimanapun keadaannya. Ya kan? Sehat, diri. Allahu Akbar. Nggak bisa diri. Duduk. Dilaksanakan nggak sholatnya? Harus dilaksanakan, meskipun nggak bisa diri. Gitu. Nggak bisa duduk. Tiduran. Itu menunjukkan bahwa perintah sholat itu yang 5 waktu itu adalah fardu. Bagaimanapun keadaannya harus dilakukan. Gitu maksudnya. Maka seruan dari Allah yang berupa perintah ada yang disebut dengan fardu atau korinahnya jazm. Kuat indikasinya. Maka hamba itu tidak boleh melalaikan, tidak boleh meninggalkan perintah itu, karena hukumnya jazm atau fardu. Perintah juga ternyata ada yang tidak jazm atau disebut ghairu jazm, tidak jazm. Tidak jazm berarti Allah perintahkan, tapi kalau tidak dilaksanakan tidak dosa atau tidak mendapatkan ancaman. Oh iya betul, tidak mendapatkan pahala, betul. Tapi ini terminologi agak berbeda nih, Pak. Ini agak beda. Di beberapa tempat saya sampaikan itu. Coba, fardu. Definisinya apa fardu? Ini hanya benar, Pak. Fardu apa definisinya? Dilaksanakan mendapat. Tidak dilaksanakan sunnah. Apa definisinya? Dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Wah sama sih. Tidak dilaksanakan rugi katanya. Tidak dapat pahala. Atau tidak apa-apa. Atau tidak dapat surga. Ini udah beda. Jadi ini mesti kita apa ya? Bahasanya sekarang format ulang lah. Atau kita enggak, maksudnya persepsinya ini kita kan hidup tergantung persepsi kan? Diakui atau tidak, kita tuh bergantung persepsi. Ya. Jangan beli rumah itu. Ada kejadian. Kejadian apa? Sebelum tahu itu gak masalah tuh, biasa aja, ya. Ketika sudah dapat maklumat itu udah ada persepsi itu. Nah, berarti memang kita itu hidup bergantung kepada persepsi. Bukan bergantung, dipengaruhi oleh persepsi itu. Maka kalau mau selamat, masukkan persepsi-persepsi yang sahih gitu. Yang memang memiliki hujah, memiliki dasar. Ya. Jadi fardu itu adalah seruan dari Allah yang sifatnya jazm. Ketika diperintahkan maka wajib untuk dilaksanakan. Ketika ditinggalkan maka Allah ancam dengan ancaman yang sangat keras gitu. Tapi ketika dilaksanakan Allah berikan imbalan berupa pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sunnah itu adalah perintah dari Allah yang ghairu jazm. Perintahnya itu tidak bersifat kuat gitu loh. Ketika dilaksanakan maka dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan imbalan. Ketika tidak dilaksanakan bukan tidak apa-apa, tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan itu. Bukan tidak berdosa. Ya karena kan emang nggak melaksanakan itu. Dosa itu hubungannya dengan larangan nanti. Dosa itu berhubungan dengan larangan. Ya. Begitu. Jadi sunnah itu apa? Sunnah adalah
perintah dari Allah yang sifatnya ghairu jazm. Ya, ketika dilaksanakan akan mendapatkan imbalan, ketika tidak dilaksanakan dia nggak dapat imbalan itu. Ya, tidak mendapatkan kemuliaan itu. Bahkan ketika kita mengetahui makna atau definisi daripada nafilah, nafilah itu amalan sunnah tambahan, sebenarnya bukan tambahan gitu loh. Saya semakin kesini kok nggak serak gitu loh dengan kata-kata amalan tambahan. Kok tambahan ya? Oh, di Maulid kemarin kita pernah hitung mengenai nilai sholat. Masih ingat Pak? Iya. Sholat dalam sehari berapa? 5 waktu atau 5 kali melakukan sholat. Kalau dilakukan sendiri nilainya 1. Ada 5. Oh betul. Ada 5 waktu maka nilainya jadi 5. Kalau dilakukan secara berjamaah nilainya berapa? 27. Oh iya kali 5 berapa? Ya enggak, tinggal dihitung aja kok banyak. Belum, saya belum ngomong kali setahun. Ayo. 135 dalam satu hari. Berarti satu hari itu 135 nilainya ketika dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau sendiri 5 gitu. Ya. Sebulan kali 30. Ini tanda-tanda, ini gunakan HP-nya. 4050. Saya nggak ngecek ya. Nggak bener aja deh. Oh gitu. Bahwa dalam 1 bulan itu 4050 kalau berjamaah. Tapi kalau sendiri berapa? 5 kali 30, 5 kali 3, 150. Coba perbandingannya berapa itu? Jauh. Nah, kita samakan dulu persepsinya. Kalau 1 itu kita ibaratkan 1 gram. Ke gambar sekarang mah. Loh iya kan? Kalau kita sholat dalam sholat fardu 1 hari, munfarid sendiri, sehari dilakukan 5 waktu. Berarti dapat berapa gram? 5 gram. Kali berapa duit, Pak? Oh iya kan kebayang gitu maksudnya. 5 gram kan? Coba kalau dalam sehari kita sholatnya berjamaah, berarti dapatnya berapa? 135 gram. Kalau mikirnya emak-emak, mending mana? Bukan mending ya tuh. Iya kan? Masuk kita 5 gram sama 135 gram. Nggak mau gitu loh. Kan pasti akan, logikanya pasti akan milih 135. Ya. Apalagi sebulan. Sebulan dapatnya 4 kilo atau Pak? Hah? 4 kilo 50. Masya Allah, 4 kilo 50 katanya. Tapi kalau munfarid 150 gram. Logikanya milih mana? Gak usah ditanya berarti ya. Sebenarnya ya. Cuman kalau kita tidak konversikan ke situ, kan kita nggak tahu. 27 derajat. Nah, cuman 1. Ini 27. Gak ada efek ya. Ya, nggak terbayang maksudnya. Padahal sholat jamaah itu fardu atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sholat jamaah loh. Yang wajib apa? Sholatnya. Tapi kalau jamaahnya sunnah apa? Sunnah muakkad, ya, sunnah yang dikuatkan. Ya iya wajar dikuatkan, mendapatkan 1 kilo sebulan, 4 kilo sebulan dibanding dengan sendiri cuman 150 gram. Kebayang nggak? Kebayang maksudnya gitu. Kebayang lah 150 kilo dengan 4 kilo dengan 150 gram. Padahal itu fardu dan salat fardu, tapi dilaksanakan berikut dengan amalan sunnah muakkadah. Jadi betul nggak tambahan? Namanya tambahan itu apa gaji
8 juta. Namanya tambahan, ada tambahan nih. Kira-kira tambahannya 20 juta apa 200.000? Kalau ada yang tambahan 20 juta, bukan gaji itu namanya. Bukan tambahan itu namanya. Nah ini, Anda bayangkan coba. Sholat fardu sendiri munfarid itu dapat 150 gram sebulan. Tapi kalau dilaksanakan berjamaah, artinya apa? Menjalankan berikut dengan perintah sunnahnya. Ya kan? Dapatnya berapa? Luar biasa lipatannya. Maka amalan fardu itu adalah sesuatu yang standar sebenarnya. Standar apa? Standar yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu fardu. Tapi kalau sunnah itu adalah amalan kemuliaan. Ya. Yang menjadikan Allah itu mencintai hamba itu. Bayang, Pak? Jadi fardu itu adalah amalan yang memang harus standarnya manusia itu melakukan itu. Makanya kalau tidak gitu ya nggak standar. Di SP paling. Iya kan? Ya 3 kali SP udah selesai. Ya tapi Allah nggak begitu. Harus dilakukan sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari. 5 waktu dalam sehari. Ya. Tapi kalau dilaksanakan dengan perintah kesunahannya. Sunnahnya apa tadi? Berjamaah. Berjamaah. Kita ngomong berjamaah ya, bukan di masjid. Karena sholat berjamaah dengan sholat di masjid itu beda. Itu beda. Oh ini materi kuliah, kalau ada mahasiswa saya, kayaknya ngajar itu kemarin. Ya, jadi gini Pak, sholat berjamaah, kan berjamaah bisa di rumah. Berjamaah bisa di pos. Tetap sholat, tetap berjamaah. Nilainya berapa? 27. Tapi kalau berjamaah jadi masjid, Allah berikan lebih. Jadi nggak sama berjamaahnya di masjid dengan di luar masjid. Nggak sama. Jadi kalau berjamaah di masjid dapatnya berapa? Nggak 27. Wah, ada yang lain. Dan Allah tidak sebutkan. Tidak sebutkan. Tapi ada keutamaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Hadis di situ. Bahwa memang tidak sama sholat berjamaah dengan berjamaah di masjid. Oh, gini kan udah indikasi itu. Ya. Karena tidak sama. Begitu. Dan sholat sendiri di rumah dengan sholat sendiri di masjid juga tidak sama. Jangan kejauhan. Nanti bahas itu deh kita ya. Jadi fardu, paham ya? Jadi sekarang. Jadi perintah dari Allah, ada perintah sifatnya jazm, maka itu fardu. Kemudian ada perintah tapi gairu jazm. Itu namanya sunnah. Tambahan bukan? Masih sepakat dengan tambahan? Jadi sunnah itu akan menjadikan pelakunya, si hamba itu dicintai oleh Allah. Jadi kalau fardu, hamba berusaha untuk mencintai Allah. Kalau amalan fardu, setiap amalan fardu, karena fardu berarti harus, ya kan? Harus. Dia berupaya untuk mencintai Allah. Tidak hanya itu, dia juga percantik dengan sunnah. Percantik, maksudnya percantik tahu Pak? Ya diperindah. Diperindah, gitu loh. Bapak bangun rumah, standarnya itu ya yang penting terbentuk bangunan ya kan? Tapi nggak cukup begitu. Bapak kasih tembok. Apa? Plester dulu, Pak. Langsung ngecat sih. Masa bata langsung dicat. Ada juga ya dibaca dicat ya. Nah, itu artinya apa? Dipercantikan. Di plester ya, di plester. Nggak cukup plester, ada di aci. Di apa? Nggak ngerti. Pokoknya itu. Nggak cukup itu juga. Bapak kasih cat. Ya. Tidak hanya cat juga. Bapak cari catnya itu yang anti apa? Wah. Itu adalah mempercantiknya gitu. Padahal sebenarnya tanpa itu pun sudah standar. Ya. Udah bisa ditinggalin. Cuma orang nggak enak itu. Bukan nggak enak. Masa kayak gitu doang sih? Gitu maksudnya. Ya.
tambah lagi wallpaper katanya. Duit deh ya Pak. Tambah lagi gitu. Kenapa dalam masalah ibadah kita nggak begitu? Terbayang nggak? Sholat fardu itu standar Pak. Kayak Bapak bikin bangunan, yang penting ada bangunannya, dah. Nggak terkena angin, nggak terkena hujan. Sebenarnya begitu. Tapi kan nggak cukup begitu. Bikin rumah, dicat, ditembokin, dicat wallpaper segala macam. Itulah dia. Ada amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah akan mempercantik. Ketika dipercantik, maka Allah akan berikan kecintaannya. Insya Allah. Jadi, sholatnya sendiri atau di masjid, Pak? Ah iya. Berjamaah apa sendiri? Di rumah, di masjid? Nanti kalau sudah pemahaman begini, rugi. Kalau nggak berjamaah. Bukan hanya rugi, kita akan merasa Allahu Akbar. Begitu. Pun juga sunnah itu akan memperkuat amalan fardu. Sunnah itu akan memperkuat amalan fardu. Cobain deh, ya, rawatibnya minimal, ya, ada rawatib kan? Rawatib, masya Allah, coba nanti bapak-bapak rasakan. Ya ini oleh-oleh, berarti kan? Oleh-oleh pada malam hari ini. Berarti nggak cukup seseorang itu rajin sholat 5 waktu dikatakan soleh. Soleh dia mah, sholatnya rajin. Padahal standar. Iya, be aja lah. Emang itu kewajiban gitu maksudnya. Itulah kewajiban. Oh, subuhnya 6 kali. Iya, ada tambahan gitu ya. Nah, tambahan itulah yang akan menjadi apa? Ya mempercantik gitu loh. Mempercantik. Dan ketika dipercantik itu, maka Allah akan tidak hanya sekedar memberikan kemuliaan kepada itu, tapi Allah akan mencintai hamba itu. Mau Pak dicintai? Allah. Iya, makanya sunnahnya jangan tinggalkan. Justru malah berupaya. Belum sanggup 12 rakaat dalam sehari, sunnahnya doang. Ya, lakukanlah di sela yang Anda mulai bisa dibiasakan. Biasanya saya sampaikan begitu di setiap majelis yang sudah memasuki materi hukum syara. Ya. Ini 12 rakaat dalam sehari, Pak. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, 12 itu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menjalankan 12 rakaat sunnah rawatib dalam satu hari, Allah akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Tapi kalau yang nggak jalanin, dibangunin, KPR kan? Nggak dapat kapling, betul. Tapi bukan kapling, dibangunkan, Mbak. Rumah. Kita itu selalu sibuk bikin rumah di dunia, tapi kita nggak pernah terpikirkan membangun rumah di akhirat, bahkan di surga. Rumah di dunia 200 juta. Mana ada? Kan standar, bilang gitu. Ya kan? Ada yang sampai 1,5 miliar, segala macam dikejar. Bahkan dengan cara-cara yang dari mulai cara yang halal sampai cara yang rusak, begitu, menghalalkan segala. Tapi dia lupa. Bukan kadang, kita seringnya dan kebanyakan kita lupa tidak membangun rumah di surga. Padahal membangun rumah di surga nyaris tidak pakai biaya. Ya. Sehari 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Isya gimana? Wah, itu lain cerita. Segitu aja udah kapling surga. Gimana kalau dengan yang lain? Artinya fardu
Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah tidak boleh tidak harus kita jalankan. Sunnah sesuatu yang telah Allah perintahkan. Tapi ketika tidak dilaksanakan, Allah tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Tapi kalau dilaksanakan, Allah akan memberikan luar biasa kecintaannya. Selain dapatkan pahala, Allah juga jaminkan dia. Masa kita nggak tertarik gitu loh maksudnya. Kalau sudah tahu begini, masa kita biarkan begitu saja 2 rakaat setelah maghrib gitu. Biarkan begitu saja 2 rakaat setelah zuhur. Ya, berapa lama kita hidup? Ngomong gitu deh, Pak. Oh iya kan, memang apa lagi coba? Kita terlalu sibuk ngurusin dan ngitung-ngitung dunia sampai lupa kita itu bahwa kita tuh akan mengalami kematian dan akan menghadapi kehidupan yang kedua. Nah, kita siapkan, Pak, mumpul. Soalnya kalau sudah melewati kematian nggak bisa kesini lagi. Ya, nggak bisa kesini lagi. Coba buktikan. Ya, berarti hukmu syar'i, khitabu syari al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Hukum syara adalah seruan dari asyari yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Yang pertama adalah perintah, yang kedua larangan. Perintah ada yang jazm atau kita sebut dengan fardu, ada yang ghairu jazm kita sebut dengan sunnah, gitu ya. Nah, rinciannya begitu. Larangan juga sama. Larangan ada yang jazm. Ada larangan yang jazm, yang kuat sekali. Dikuatkan oleh Allah. Ini dilarang. Ini nggak boleh. Kalau dilakukan, maka Allah ancam dia dengan ancaman yang sangat azaban syadid. Begitu. Tapi kalau ditinggalkan, Allah berikan pahala. Ditinggalkan, malah dikasih pahala. Gitu. Dilaksanakan diazab, ditinggalkan dapat pahala. Sama kan dengan fardu sebenarnya kan? Konsepnya hampir sama. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat azab. Begitu. Itu fardu. Kebalikan dari fardu adalah haram. Haram itu adalah perintah larangan dari Allah yang sangat jazm melarangnya. Ketika dilaksanakan itu akan diazab oleh Allah. Azaban syadid. Tapi ketika ditinggalkan, Allah berikan kemuliaan pada dia. Gitu. Pak, lebih gampang melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Lebih gampang melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Oh, susah dua-duanya. Ayo, coba. Lo kan kata Bu Syari kan cuma 2 kan? Ada perintah, ada larangan. Berarti kan semuanya itu kalau perintah kita laksanakan, kalau larangan kita tinggalkan. Cuman kalau ditimbang-timbang nih, gampangan melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Hah? Ya, kalau udah ngaji, kalau udah tobat, biasanya kenceng ini melaksanakan perintahnya. Tapi ketika yang sudah enjoy, maaf ya, saya ngomong gitu ya, yang sudah enjoy bahkan tidak merasa itu adalah sebuah larangan yang keras dari Allah karena sudah terbiasa dilakukan, itu kan ketika ngaji, taubat harus meninggalkan, berat luar biasa. Ya, berat luar biasa. Yang sudah terbiasa maksiat, itu berat meninggalkan maksiat itu. Apalagi maksiatnya yang tidak dirasa kalau itu maksiat. Masa kayak gitu doang maksiat? Masa kayak gitu doang haram? Iya. Gak usah terlalu rinci ya. Gak bisa tidur ntar. Iya, ini sebagai trigger saja, ya. Melaksanakan perintah itu sebenarnya jauh lebih mudah ketimbang meninggalkan larangan. Karena yang sudah terbiasa kadang-kadang agak berat sekali untuk meninggalkan larangan itu. Karena pertimbangannya banyak sekali. Ya. Pelan-pelan ya.
Nanti insya Allah kita rinci di setiap pertemuannya. Karena ada yang pernah ngomong, kok jadi berat sih berislam? Loh, berat gimana? Nah, iya kan, coba yang dilarang oleh Allah apa saja? Ayo, yang dilarang oleh Allah apa saja? Riba. Ada yang udah biasa makan babi apa? Oh, enggak kan, insya Allah enggak kan? Jadi kita ringan apa berat meninggalkannya? Ya bukan meninggalkan, enggak boleh itu loh. Artinya memang belum. Nah, dimaksud meninggalkan larangan ini adalah ketika hal itu datang kepada kita, ya, atau mungkin kita pernah melakukannya di masa sebelumnya, kemudian kita memang secara qat'i ya harus meninggalkan itu, nggak boleh dilakukan lagi. Gitu. Nah, itu akan berat sekali. Mungkin bagi yang sebelumnya biasa makan itu, biasa mabok gitu ya, biasa ya apalah namanya, judi. Sekarang judi lebih parah lagi. Judi apa? Slot. Ya apa maksudnya? Jangan kasih tahu saya, Pak. Loh, ya, memang itu kan sekarang luar biasa itu. Seneng kan itu ya? Maksudnya yang melakukan yang seneng. Yang lebih parahnya adalah tidak merasa itu keharaman. Nah, itu yang parah itu. Ya. Sering menang, cina. Karena menang itu sudah dirancang ya. Kalau apalagi sekarang teknologi ya. Al-Fakir memang backgroundnya IT. Jadi ya, algoritmanya kebaca itu sebenarnya. Itu bisa dirancang. Ngerti algoritma, Pak? Gak ngerti. Gak usah dipikirin, Pak. Mendingan gak ngerti, ruwet. Apa yang kita kembali lagi ke pembahasan? Ingatkan saya kalau jamnya sudah habis. Ya, berapa menit lagi? Hah? Bercanda kalau gitu. Saya belum selesai loh ini. Nanti di spare dulu ya. Oke, kita tuntaskan dulu ini. Siapa yang mancing-mancing tadi? Ada perintah, ada larangan. Larangan itu ada larangan yang bersifat jazm, dan itu kita sebut dengan haram. Ya, ketika dilakukan maka Allah akan mengancam dengan ancaman yang dahsyat, azaban syadid. Tapi kalau ditinggalkan justru Allah memberikan pahala. Gitu maksudnya. Ya. Kemudian larangan juga ternyata ada larangan yang ghairu jazm. Larangan yang ghairu jazm. Ghairu jazm berarti Allah larang tapi nggak ada konsekuensi. Suatu perbuatan Allah itu larang, tapi tidak ada konsekuensi. Nah, kita sebut dengan makruh. Nah, makruh itu larangan, termasuk haram. Haram dan makruh itu larangan. Fardu dan sunnah itu perintah. Gitu ya. Fardu dan sunnah itu perintah, haram dan makruh itu larangan. Haram itu adalah larangan dari Allah yang sifatnya jazm. Gitu ya. Ada larangan Allah yang ghairu jazm, namanya makruh. Pak, contoh makruh apa? Makruh contoh apa? Makruh apa? Contohnya makruh. Sikat gigi pada saat puasa, makruh. Nah, ini perbedaan pendapat ini. Sebelum zuhur itu boleh. Ba'da zuhur nggak boleh. Nggak bolehnya makruh. Tuh, ya. Maksudnya. Nah, nanti kita bicara masalah halal dan haram. Masalah haram juga itu nanti ada pembahasan yang agak rinci. Ya, nggak kesana dulu deh, ya. Nah, perbuatan makruh apa selain itu? Selawatan nggak boleh, haram itu kalau kamar mandi. Berkata-kata, iya. Jadi di kamar mandi ngobrol, emang ada? Oh, nyanyi gitu. Nyanyi ngobrol bukan? Oh, bukan. Ya, makanya kan betul di dalam definisinya adalah berkata-kata, ya, bukan berkata. Jadi kalau nun, bukan itu, nggak termasuk itu. Yang dimaksud dengan al-kalimah itu akan memiliki ini ya makna gitu loh maksudnya. Kan
Iya, berkata-kata itu, ada komunikasi lah. Atau ya berkata-kata itu memiliki makna, kalimat yang memiliki makna. Di dalam kamar mandi itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sudah dilarang oleh Allah, tapi jazm dikerjakan. Ada konsekuensi nggak? Nggak ada. Hobi nyanyi tetap weh. Dapat siksa nggak? Dapat ancaman nggak? Berasa bagus. Iya. Ada ancaman nggak? Kok gini sih? Ada ancaman nggak? Nggak ada. Ada dosa nggak? Nggak ada. Ancamannya nggak ada, dosa nggak ada. Tapi dilarang oleh Allah. Itulah makruh. Ya. Makruh itu begitu. Cerai. Cerai itu adalah makruh. Ada dosa nggak? Nggak ada. Tapi dilarang oleh Allah. Dibenci, tidak disukai. Tapi ada dosa nggak? Nggak ada. Nah, itulah makruh maksudnya. Kalau dilakukan itu malah dapat dosa, itu haram namanya. Clear, Pak? Jelas ya? Nah, perbedaan antara larangan. Larangan ini ada haram, ada makruh. Perintah itu ada fardu, ada sunnah. Ya? Di antara perintah dan larangan ada yang tengah-tengah. Apa yang tengah-tengah? Boleh atau mubah. Apa namanya? Mubah. Mubah itu apa? Mubah itu adalah dilakukan nggak dapat apa-apa, ditinggalkan nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, itu mubah. Ya. Jadi di antara perintah dan larangan ada yang tengah-tengah. Namanya mubah. Mubah itu dilakukan nggak dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat apa-apa. Nah, itu mubah. Ada berapa tuh? 5. Makanya di dalam hukum syara kita biasa menyebutnya dengan ahkamul khamsah. Hukum yang 5. Apa saja? Fardu, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kita biasa menggabungkannya begini. Nah, di sini deh. Kita menggabungkannya begini. Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Apa ini? Fardu atau wajib. Terus sunnah, makruh, mubah, haram. Dan kita biasa menyebut ini halal. Ini haram. Makanya halal itu termasuk fardu, sunnah, mubah, dan makruh. Itu halal. Haram sendiri. Yang penting halal haram. Iya, maksudnya itu. Ya? Ya kadang kita ngomong halal haram tapi nggak ngerti maksudnya gitu loh. Anak saya itu lagi gencar ini. Beberapa hari lalu ada materi tentang halal. Abi, ini ada halalnya, Bi. Boleh dimakan. Ini ada halalnya, boleh dimakan. Saya kulkas ada halalnya. Abi, kulkas ada halalnya. Gak ngomong boleh dimakan dia. Halal boleh katanya. Beli bakso? Boleh nggak? Bingung dia. Boleh nggak, Bi? Nah, ini sama halnya dengan kita sudah umumnya kita. Yang maksud halal itu apa? Ya tadi, fardu, sunnah, mubah, makruh, ya. Itu halal. Coba, ini ada halalnya nggak? Hah? Ada nggak? Atau produk apa yang ada halalnya? Ada. Termasuk yang mana? Iya, yang mana? Oh, yang mubah. Hah? Termasuk yang mana? Oh, wajib. Paham berarti. Maksud saya paham itu. Itu halal, ya. Air kan
Halal. Halal itu yang mana? Kan halal ada banyak tadi. Ada fardu, sunnah, mubah, dan makruh. Itu halal. Nah, terus itu masuknya kemana? Oh, kok fardu? Kalau fardu Anda nggak minum ini, itu dosa itu. Mubah, ya, mubah. Ada juga yang ya maknanya memang tidak seperti itu, ya. Nggak usah maksain itu loh. Mentang-mentang habis ngaji kayak gini. Ada roti halal. Ini halal tuh maksudnya fardu sunnah ya. Ya nggak gitu. Ya nggak gitulah. Ya halal itu berarti memang Allah telah izinkan, ada izin syar'i di situ untuk kita manfaatkan, untuk kita konsumsi dan seterusnya. Biasanya terkait dengan hal itu ya. Nah, inilah hukum yang 5 yang telah Allah turunkan. Jadi manusia hidup tidak sebebas itu. Maka ada yang perintah, ada larangan. Perintah itu ada fardu, sunnah, mubah, makruh. Itu adalah perintah. Halal. Yang halal, ada satu lagi yang dilarang oleh Allah yang jazm, yaitu yang haram. Maka ini menjadi pegangan kita dalam tadi definisinya apa? Kata Abu Syari, al-muta'alliqu bi af'al. Perbuatan. Masih banyak yang belum sampaikan ini. Gak nyampe targetnya. Minimal itu dulu. Kan kita bicara perbuatan nanti. Bicara perbuatan berarti akan ada 2 hal yang akan kita kaji di situ. Mengenai apa? Kaidah usul fikih. Ada usul fikih yang terkait dengan hal ini ada 2 setidaknya. Yaitu kaidah usul fikih tentang benda dan kaidah usul fikih tentang perbuatan. Kalau tidak sampai waktunya mungkin pertemuan berikutnya kita bahas. Baik. Mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah buat penyampaiannya. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak ada yang ingin ditanyakan enggak? Enggak. Mengenai perintah larangan ini kan kita anggaplah berpikir tadi halal haram, tapi banyak kita itu malah melakukannya berdasarkan manfaat. Nah itu apakah boleh di situ? Nah kalau misalnya untuk yang satu lagi untuk yang subhat itu kan sebenarnya menjurus ke haram. Ya. Berarti memang kalau subhat atau orang itu tinggalkan. Ya. 2 pertanyaan berarti. Pertama, kebanyakan kita itu melakukan langsung kan ya, berdasarkan manfaat. Kita melakukan perbuatan itu berdasarkan manfaat. Ya apa ya? Boleh apa enggak? Oh iya, pertanyaan boleh apa tidak? Sekarang realitas apa Pak? Hah? Oh faktanya, ada. Maaf, kalau misalnya faktanya kita memikirkan manfaat, misalnya gitu, kita itu disuruh sama orang tua sunat itu nggak ada mikir manfaat karena memang perintah kan. Ujung-ujungnya nanti mungkin manfaat. Ya makanya ini kan tujuan daripada kita talabul ilmi kan di situ. Kan dari di awal kita tuh hidup berdasarkan persepsi, ya kan? Berdasarkan persepsi. Apa yang kita dapat maklumat itu adalah persepsi. Maka yang akan kita jalankan itu berdasarkan maklumat itu. Nah makanya pentingnya kita ngaji itu supaya mendapatkan maklumat yang sahih. Kan begitu ya? Sehingga tidak lagi menjalankan sesuatu itu berdasarkan sesuatu yang berjalan begitu saja. Atau memang tadi ya, yang penting ada manfaatnya. Nah manfaat sendiri itu ada sebenarnya nanti ada pembahasan yang lebih khusus yaitu tentang cara pandang seseorang. Tentang manfaat ya. Cuman kembali realitasnya. Realitas apa tadi? Fakta yang terjadi di masyarakat. Yang selalu terjadi di masyarakat. Kebanyakan itu adalah mengambil sikap untuk melakukan suatu perbuatan itu karena manfaat. Ya, karena manfaat. Nah,
dorongan untuk melakukan itu biasanya kan ada apalagi nih? Saya khawatir agak kebanyakan. Ada setiap manusia melakukan suatu perbuatan itu kan ada dorongan. Ada yang mendorong seseorang melakukan itu. Nah, kalau misalkan dalam pembahasan dalam satu kitab mafahim bahwasanya manusia itu ketika melakukan suatu perbuatan itu setidaknya ada dorongan, ada 3 dorongan. 3 atau 4. Yang pertama, dorongan itu adalah kimah. Kimah ya. Kimah itu apa ya kimah? Kimatul amal. Kimah itu ya dorongan melakukan suatu perbuatan. Ya tujuan gitu. Ketika melakukan suatu perbuatan itu pasti ada tujuan. Tujuan yang didorong oleh manusia biasanya pertama kimatul madiyah. Kimah madiyah itu sifatnya materi. Sifatnya materi. Ada kimah madiyah, ada kimah insaniyah. Kemudian ada kimah ruhiyah. Gitu. Ini ngomongin apa lagi nih? Karena ditanyakan ada terkait dengan hal itu maksud saya. Mudah-mudahan kita ngajinya lanjut ya. Nanti juga akan paham. Jadi saat ini setiap orang atau kita melakukan suatu perbuatan itu berdasarkan manfaat. Manfaatnya apa? Ini madiyah sebenarnya. Ya atau kalau nggak madiyah ya insaniyah. Kalau nggak insaniyah ya ruhiyah. Gitu. Sholat. Kita sholat. Dorongannya apa? Hah? Dorongan melakukan sholat apa? Madiyah itu materi. Madiyah itu materi. Insaniyah itu kemanusiaan, sosial. Ruhiyah itu apa? Tapi tangannya udah begini. Kepuasan batin, ya bukan kepuasan batin. Ruhiyah itu ya apalagi idrosilabia lagi. Saya nggak sabar pengen numpahin ini sebenarnya. Cuman memang harus ada step-step ya. Mau ngabisin es cendol seember juga kan nggak bisa. Tapi harus sendok-sendok kan. Nah, di dalam melakukan suatu perbuatan kita ada terdorong mengenai ada 3 dorongan. Yang pertama adalah madiyah atau materi, yang kedua insaniyah, yang ketiga ruhiyah. Materi jelas ya. Yang penting ada manfaat materi, ya. Dorong mobil mogok. Insaniyah apa madiyah? Tergantung. Ada duitnya nggak gitu? Hah? Iya kan bisa madiyah, bisa insaniyah kan? Bisa ruhiyah nggak? Kata siapa? Oh bisa juga katanya. Oh, berarti udah mulai paham nih. Ya kan? Kalau madiyah maksudnya apa? Iya ngarepin uang rokok. Nah itu madiyah itu. Kalau insaniyah? Oh kasihan loh. Kalau itu kasihan loh. Oh kasihan loh. Nah gitu. Kalau ruhiyah? Ini sodakoh lah. Nah gitu. Atau amal ya gitu. Berarti maksud ya? Nah udah clear. Nggak usah lanjut berarti. Nah masyarakat saat ini sebenarnya terutama kita saat ini sebenarnya melakukan suatu perbuatan itu berdasarkan manfaat. Ada manfaat atau tidak? Nggak ada manfaat. Nggak. Gitu. Oh nggak ngapain juga? Nggak ada manfaatnya. Kan gitu ya. Sedekah ada manfaatnya nggak? Sedekah ada manfaatnya nggak? Nah, tergantung. Kan tergantung persepsinya dulu. Ada nggak persepsinya di situ? Kalau yang tidak ada persepsi, nggak ada manfaatnya. Ya kan? Rugi malah. Gue udah usaha banyak-banyak gitu. Sedekah kan ngasih kan? Begitu saja. Ngarep balik nggak? Enggak. Ah itu dia. Ada manfaatnya? Ya tergantung persepsinya. Jadi tadi manfaat itu sebenarnya bergantung dari persepsi dulu. Berarti maklumat dulu. Ya. Di khitan. Tadi contohnya di khitan, di sunat. Kita terdorong dari sisi udah lakuin aja deh. Nah gitu ya. Lakuin aja, ini perintah kok. Manfaatnya apa? Nah, bicara manfaat, ada nggak manfaatnya? Ternyata khitan itu ada yang
menjelaskan bahwa hitan itu ada manfaat dari sisi kesehatan. Emang hitan doang yang ada manfaat kesehatan? Puasa juga. Puasa ada manfaatnya nggak? Apa? Sehat. Daya tahan tubuh. Itu manfaat apa? Hemat katanya. Nggak ada, puasa kan kesehatan kan? Ada juga puasa karena kesehatan. Karena ngirit. Ini curhat ini. Makanya puasa adalah perbuatan, gitu ya. Orang akan bergantung persepsinya. Kalau terdorong oleh persepsi kesehatan, maka niat puasa dia untuk kesehatan. Padahal perintah puasa untuk kesehatan bukan? Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Berarti nanti Ramadan niat puasa itu bukan hanya untuk kesehatan, tapi tadi kembali, oh ini adalah perintah. Kan tadi ada perintah, ada larangan. Kita harus memposisikan itu. Kita tidak ngambil dari sisi kesehatannya. Meskipun di imbas ya atau efek di balik itu ada kesehatan. Tapi kalau dijadikan tujuan, itu udah berbeda. Ya. Di khitan juga begitu. Sedekah juga begitu. Semua perbuatan. Nah, makanya pentingnya maklumat di sini. Atau dalam hal ini adalah pentingnya ilmu. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan itu salah dalam niatannya. Ya. Ada yang itu suruh nikah sama si ini, sama si ini. Jangan. Mama nggak suka. Nah, ya udah deh terserah mama. Maksudnya gitu ya. Paham? Kalau yang paham aja. Ini contohnya nikah ini. Ya kan? Mama nggak suka ini. Karena gini dan seterusnya. Ya udah deh, ikut mama aja. Kan gitu. Itu maksudnya apa? Berdasarkan manfaat bukan? Padahal ini cinta berat gitu. Ada cinta berat. Tapi orang tua nggak setuju. Tapi karena kita sayang dengan orang tua, kita malah ngikutin pendapat orang tua. Ada manfaatnya? Nah, mikir ke situ, ya. Nah, makanya di dalam kehidupan ini kita penting untuk mengumpulkan maklumat sebanyak-banyaknya. Tapi kita juga berharap dan berdoa bahwasanya maklumat itu tidak hanya sekedar menjadi maklumat, tetapi menjadikan sebuah amal dan memberikan kemanfaatan yang besar kepada kita. Makanya doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Jadi ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan, jadi dia akan menimbang tidak hanya sekedar manfaat, tapi lebih jauh daripada itu. Ya, ini masuknya apa ini? Coba sekarang kita lihat nih, sebelum subuh pada sholat nggak? Ya? Oh, insya Allah. Pengen tahu ini. Buat berapa hari ini. Nah, iya logis kan kayak gitu. Nah iya, makanya penting. Betul ya, yang di lagunya apa? Tombo Ati itu. Tombo Ati ya. Ingkang soleh kumpulono. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh itu penting. Kenapa? Dia akan mericas dan menjaga ruh. Begitu. Coba kalau nggak bareng lagi sama jamaah, sendirian, ya udah balik lagi tuh. Kenapa nggak tericas dia? Nah, penting nih jamaah ini. Majelis ini penting buat biasa, Pak. Ini bermanfaat berarti kalau gitu. Bermanfaat nggak? Manfaatnya apa? Berarti harus manfaat dong. Iya, akan bicara lebih rinci ya. Mohon maaf kalau memang mungkin belum begitu menjawab. Ada beberapa hal juga yang akan kita tuntaskan. Insya Allah itu akan menjawab sendiri. Insya Allah itu akan terjawab sendiri. Jadi pada intinya adalah, pertama, bolehkah kita melakukan suatu perbuatan berdasarkan manfaat
Bergantung perbuatan itu. Ya. Tapi kan tidak hanya sekedar itu. Kita akan menambah maklumat bahwasanya sesuatu itu bermanfaat atau tidaknya tergantung standarnya. Tergantung standarnya. Standar kita apa? Standarnya apa? Yang tadi kita belajar, kita kaji, ada namanya halal, ada haram. Tergantung perintah dan larangan gitu. Jadi kalau itu bermanfaat besar, tapi terlarang, dilakukan nggak? Ya. Bapak tinggal ajukan aplikasi, Pak. Bapak butuh dana, ajukan aplikasi, cukup dengan fotokopi KTP dan udah. Iya kan, lagi susah, lagi butuh segala macam. Manfaatnya besar nggak? Besar. Diambil nggak? Cicing ya. Nah, ini pentingnya maklumat tadi yang saya bilang ya. Jadi tidak hanya sekedar manfaat. Jadi manfaat itu apa dulu? Dari sisi madiyah mungkin itu bermanfaat madiyah. Benda maksudnya kebendaan ya. Dari sisi fisik, wah, kocoran nih, liquid. Nah, cukup fotokopi dan seterusnya. Tapi ketika membahas perintah dan larangan, oh, ternyata masuk ke sini. Tergiur nggak? Oh, parah ini. Ini mancing-mancing ini. Tadi kalau contohnya juga ada makanan haram misalkan, ya. Ada makanan haram. Makan di sana yuk. Aneh traktir. Di sana open kitchen. Ngerti open kitchen nggak? Open itu terbuka. Kitchen itu dapur. Dapurnya terbuka. Jadi artinya bisa dilihat ya. Sekali masak, tahu nggak? Nah, itu ada room di situ, ya, aciu segala macam. Ini traktir, mau Pak? Kalau dari sisi manfaat, enak itu. Di traktir kok. Jarang-jarang makan kayak gitu kan? Biasanya paling apa sih? Tapi kan tidak begitu. Kita sudah punya maklumat. Ada perintah, ada larangan. Oh, tergantung kan. Itu haram apa makruh? Wah, udah. Bagi saya ini makruh. Allah, kudulmu. Yang haram ya haram gitu loh. Ciu itu jelas itu. Ciu itu jelas itu. Alkohol itu jelas itu. Ya. Ya bukan makruh. Oh, itu ya ternyata. Pura-pura. Ya. Jadi apakah suatu perbuatan itu berdasarkan manfaat? Ya kita tambah maklumatnya. Ya. Karena kita sudah punya. Nah, tadi ada perintah, ada larangan. Perintah itu ada fardu, sunnah, mubah, dan makruh. Halal ya. Halal itu ada fardu, sunnah, mubah, dan makruh. Itu halal. Kemudian ada satu yang namanya haram, yaitu larangan yang jazm. Begitu. Jadi standar perbuatan kita melakukan suatu perbuatan, ini ke sini. Jadi bukan hanya manfaat lagi nanti. Ya. Apakah masuk ke fardu atau ke sunnah? Ataukah yang dilarang? Larangnya yang mana? Larangan yang jazm atau larangan yang ghairu jazm? Begitu. Mungkin tidak menjawab, tapi setidaknya ada gambaran. Mudah-mudahan begitu. Allah alam.